Chu Feng, bertemu denganmu adalah kejutan yang menyenangkan bagi kami. Dengan Anda menjadi penengah, konflik antara kami dan Istana Suci Tubuh Ilahi akan lebih mudah diselesaikan, tambah Patriark klan Huang Futian. Mendengar ini, Chu Feng merasa lega. Meskipun kekuatan tubuh ilahi Tianfu saat ini telah meningkat dibandingkan masa lalu, masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan klan Huang Futian. Jika klan Huang Futian benar-benar ingin membunuh mereka, maka Senti Tianfu kemungkinan besar akan menghadapi bencana kehancuran. Inilah sebabnya Chu Feng langsung memohon belas kasihan. Saya hanya ingin mencoba dan melihat apakah wajah saya bermanfaat. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa memikirkan cara lain. Bagaimanapun, Senti Tianfu telah berjasa kepada Wang Qiang, dan Chu Feng tidak bisa hanya melihat kekuatan saudaranya runtuh. Terlebih lagi, Chu Feng memiliki kesan yang baik tentang Yuan Yanri. Chu Feng, mereka tidak akan bertarung, dan Istana Surgawi Tubuh Ilahi tidak dapat membantu. Kenapa kau tidak membiarkan klan Huang Futian membantumu mengambil inisiatif? Tanya Dandan. Dibandingkan dengan Divine Body Heavenly Mansion, Dandan lebih peduli apakah Chu Feng bisa mendapatkan manfaat apapun. Tidak perlu terburu-buru. Peta yang disajikan sebelumnya bukan sekadar peta. Peta ini juga berisi beberapa metode untuk memecahkannya. Metode untuk memecahkannya sangat rumit. Saya sudah memikirkannya matang-matang, tetapi saya belum berhasil menemukannya. Jadi, meskipun Jie Mubai pergi ke sana lebih dulu, dia tidak akan bisa menyelesaikannya secepat itu. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan sebagian, itu mungkin hanya bantuanku, kata Chu Feng. Bagaimana jika tebakanmu salah, dan tempat itu ternyata sangat mudah dibobol, bisakah Jie Mubai memecahkannya? Tanya Dandan. Itulah yang pantas aku dapatkan. Aku salah menebak. Ini masalahku. Aku harus bertanggung jawab atas tebakanku yang salah, kata Chu Feng. Jangan berpura-pura, kau tampak sangat percaya diri, kan? Lagi pula, aku, Sang Ratu, percaya pada penilaianmu, kata Dandan sambil tersenyum. Pada saat yang sama, orang-orang dari klan Huang Futian sedang mengobrol dengan Chu Feng. Antusiasme yang mereka tunjukkan seolah-olah mereka berutang budi pada Chu Feng. Itu bahkan tidak bisa disebut antusiasme, melainkan lebih seperti perhatian. Kalau cuma Huang Fu Sengyu dan Huang Fu Zantian sih oke-oke saja, tapi ketua klan Huang Futian yang terhormat juga begitu. Chu Feng merasa sedikit malu. Terakhir kali mereka bertemu, mereka tampak tidak begitu antusias. Namun hanya klan Huang Futian sendiri yang mengetahuinya. Mereka menyesali perpisahan mereka dengan Chu Feng terakhir kali, menyesali tidak melanjutkan hubungan mereka dengan Chu Feng lebih jauh. Inilah sebabnya mereka begitu antusias ketika bertemu kembali. Faktanya, mereka kebetulan bertemu Chu Feng kali ini, jadi mereka berkata bahwa mereka tidak berniat melakukan apapun pada tubuh ilahi Tianfu. Kalau tidak, mereka benar-benar berniat membalas dendam pada tubuh ilahi Tianfu. Sekalipun mereka tidak menghancurkan tubuh ilahi Tianfu, mereka pasti akan membuat tubuh ilahi Tianfu menderita kerugian besar. Lagi pula, klan Huang Futian berani menimbulkan masalah di puncak 9 surga, dan mereka tidak pernah menjadi orang baik. Di makam kuno, di luar dunia makam, lapisan cahaya terang muncul, menutupi seluruh dunia makam. Itu adalah formasi pertahanan, tetapi formasi pertahanan ini bukan milik dunia ini. Itu adalah karya tubuh Dewa Tianfu. Formasi pertahanan ini dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang paling kuat adalah lapisan paling dalam. Di bawah batu nisan yang besar, terdapat para master tubuh ilahi Tianfu yang berdempetan. Namun sekarang, hampir semua orang duduk bersila, berpartisipasi dalam mengaktifkan formasi pertahanan. Namun ada 2 pengecualian, mereka adalah penguasa tubuh ilahi Istana Tianfu dan cucunya Yuan Yanri. Penguasa Istana Tianfu, tubuh dewa, sedang duduk bersila di tanah. Wajah, leher, tangan, dan seluruh bagian tubuhnya yang tak tertutup pakaian dipenuhi bekas luka yang mengerikan, dan bekas luka itu sudah ada sejak lama. Namun cedera semacam ini tidak ada pada awal-awal menjadi dewa. Saat itu, ia memegang tongkat emas berujung tebal.
Tongkat itu tidak tampak seperti senjata biasa, melainkan semacam harta karun rahasia. Aura Dewa Tubuh Ilahi dari rumah surgawi tidak tersembunyi, namun aura yang dipancarkannya bukan lagi aura Dewa Surgawi tingkat pertama, melainkan aura Dewa Surgawi tingkat kedua. Tetapi bahkan dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia masih penuh kewaspadaan, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Semua ini karena Yuan Yanri. Yuan Yanri, berdiri di depan batu nisan. Dan pada batu nisan yang diukir dengan kata-kata, makam Dewa Ventian, sinar aura yang mengandung jimat, seperti ular panjang, muncul darinya dan menyatu ke dalam tubuh Yuan Yanri. Yuan Yanri menerima warisan. Ini juga alasan mengapa Senti Tianfu begitu gugup. Lagi pula, mereka sebelumnya pernah berselisih dengan orang-orang dari klan Huang Futian. Meskipun para tetua klan Huang Futian yang menyerang terlebih dahulu dan melukai orang-orang Senti Tianfu, mereka melawan dan menunjukkan belas kasihan. Tetapi ras kuno sudah membenci seniman bela diri modern, dan dia tahu bahwa penalaran tidak akan berhasil. Namun, dia tidak tahu orang-orang kuat macam apa yang dimiliki klan Huang Futian. Meskipun dia tidak yakin klan Huang Futian pasti akan membalas, bagaimana jika mereka datang? Kebetulan saat itu adalah saat yang genting bagi Yuan Yanri untuk menerima warisan, jadi dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Kau sungguh di sini. Tiba-tiba, penguasa tubuh ilahi Istana Tianfu mengerutkan kening dan segera berdiri. Pada saat yang sama, semua orang di tubuh ilahi Tianfu berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan formasi. Formasi itu menjadi semakin kuat. Armada kapal perang klan Huang Futian muncul di langit berbintang yang jauh dan mendekat dengan cepat. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan dahsyat melintasi langit berbintang, mengalir turun, dan mendarat di formasi itu. Hal ini membuat semua orang di Senti Tianfu, termasuk kepala istana, mengubah ekspresi mereka secara drastis. Dewa kelas 3. Sekalipun mereka melawan mati-matian, formasi ini mungkin tidak akan mampu bertahan lama dan akhirnya akan hancur. Apakah klan Huang Futian begitu kuat? Banyak orang sudah tampak putus asa. Kenapa panik? Jangan sampai kehilangan muka demi tubuh ilahi Tianfuku. Penguasa tubuh ilahi Istana Tianfu berteriak keras, hal yang paling ditakuti bagi seorang seniman bela diri adalah menjadi pengecut sebelum pertempuran, karena itu akan membuat pertempuran tidak berarti lagi. Namun saat itu, Yuan Yanri berkata, "Kakek, mari kita serahkan warisan ini kepada mereka. Kita tidak perlu menghancurkan masa depan keluarga kita hanya demi sebuah warisan." Rian, kalau sesederhana itu, ras-ras kuno memusuhi kita, para pejuang modern. Mereka datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kita mungkin takkan bisa lolos tanpa cedera hanya dengan menyerahkan warisan kita. Lagi pula, istana surgawi tubuh ilahiku memiliki banyak tubuh ilahi pemberian Tuhan yang kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak merindukannya? Dewa tubuh Dewa Tianfu sebelumnya telah menegur semua orang di Tianfu, tetapi pada saat ini nadanya mengungkapkan ketidakberdayaannya. Ketika pidato utama mencapai titik ini, sebuah suara yang familiar terdengar bersamaan dengan tekanan dari Dewa Surgawi tingkat 3. Itu bukan suara pemimpin klan Huang Futian, tapi Chu Feng. Saudara Yuan, terimalah warisan ini dengan tenang. Klan Huang Futian bukanlah musuh. Ternyata apa yang dikeluarkan oleh pemimpin klan Huang Futian bukanlah paksaan murni, melainkan sarana untuk mencapai tujuannya. Hal ini memungkinkan suara Chu Feng menembus formasi pertahanan dan mencapai setiap sudut dunia itu. Alasan mengapa dia terburu-buru menyampaikan pesan itu adalah karena Chu Feng berada sangat jauh dan menemukan bahwa pewarisan telah dimulai. Pemilik makam ini, seperti yang ditunjukkan pada batu nisan, disebut Lord Ventian. Setidaknya namanya menunjukkan bahwa ia pandai dalam hal api. Apa yang dimiliki Yuan Yanri adalah tubuh ilahi api matahari, yang kebetulan berhubungan dengan api. Selain itu, tubuh Dewa Tianfu mati-matian menjaga tempat ini, jadi Chu Feng menduga bahwa tempat ini sangat cocok untuk Yuan Yanri. Pada saat kritis pewarisan, hal itu tidak boleh diganggu, jika tidak, mungkin ada bahaya. Itulah sebabnya saya mulai menyampaikan pesan dari jarak jauh.